Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisma Nur Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam, karakteristik kepemimpinan, faktor kemajuan dan kemunduran periodisasi Islam. Yang pertama yaitu Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, bapak pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Selanjutnya, faktor kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, kemajuan. Abu Bakar mampu mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan penyelesaian waktu itu. Beliau mampu mengambil ijtihad politik untuk menegakkan negara. Selain itu, beliau mampu mengukuhkan kedudukan politik dalam negeri secara gemilang. Selain kemampuan pemecahan dalam negeri, beliau mampu menyiapkan jalan bagi perkembangannya Islam ke bagian luar Jazirah Arab. Ia mulai memperlebar wilayah bagian utara yakni Syria. Bahkan perjuangan tersebut sampai ke wilayah Bizantium, meskipun belum sempat diketahui oleh beliau karena lebih dulu wafat. Yang selanjutnya, kemunduran. Di masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi-nabi palsu, pemberontakan dan beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Karakteristik kepemimpinan. Umar juga terkenal sebagai seorang yang adil, tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Bahkan anaknya sendiri, Abu Syahma, dideranya sampai meninggal karena diketahui minum khamar. Ia juga orang yang sangat sederhana. Tingkat kehidupannya tidak lebih orang biasa. Ia tidak memiliki istana sebagaimana raja-raja besar membangun dengan megah. Ia bahkan sering tidur di lantai masjid tanpa alas. Makanannya adalah roti gers dan minyak zaitun. Padahal terdapat cukup gandum di kerajaannya. Ia sangat jujur, tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Sifat-sifat terpuji yang melekat pada dirinya itulah yang menjadikan ia sangat dihormati dan disegani Umar, bukan saja penguasa besar tetapi juga salah satu model kebajikan Islam. Sebagai negara adik kuasa, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab mengadakan terobosan-terobosan baru yang belum dilakukan oleh pemimpin sebelumnya ataupun menyempurnakan apa yang telah dirintis pendahulunya. Beliau memperkuat armada-armada perangnya untuk menaklukkan negara-negara tetangga demi kepentingan politik dan perluasan daerah Islam. Hal ini tidak begitu sulit ia lakukan karena ia salah seorang yang sangat berani dalam mengadakan penyerangan-penyerangan dan sangat pintar dalam hal strategi perang. Pada masa ini, Islam dapat berkembang sebagai kekuatan politik dan beliau banyak melakukan ekspansi. Meskipun kalau melihat peta perkembangan wilayah tidak jauh berbeda dengan khalifah yang lain, tapi pada masanya berhasil menjadi satu-satunya negara adik kuasa dan dicatat sebagai masa gelombang ekspansi pertama. Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Karakteristik kepemimpinan. Salah satu keistimewaan lain yang dimiliki Utsman, menurut Abbas Mahmud Al-Akkad, adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab di zaman jahiliyah, di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan-perumpamaan, berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak berjasa bagi pengembangan Islam. Perjuangan dan pengorbanannya tidak hanya terbatas pada moral semata, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk material yang banyak disumbangkannya guna mendukung perjuangan kaum muslimin. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Utsman memiliki pribadi yang paripurna.
Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, itu bukan berarti kepribadiannya berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan-desakan dari luar darinya. Kemajuan dan kemunduran. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh Khalifah Utsman dalam bagian pertama pemerintahannya, diantaranya penumpas pemberontakan yang mengambil kesempatan atas wafatnya Umar, juga melakukan perluasan kekuasaan daerah Islam ke Tripoli, Tabristan, Harah, Kabul, dan beberapa daerah lainnya. Perluasan daerah Islam juga dilakukan ke daerah pantai dengan mengarahkan angkatan laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 28 Hijriah dan dapat menaklukkan penduduk Siprus ke bawah kekuasaan Islam. Sedangkan 6 tahun kedua oleh para ahli dikatakan sebagai masa kekacauan adalah pada saat ia mengambil kebijakan antara lain di bidang politik dengan mengangkat keluarga dekatnya menjadi gubernur yang karenanya beliau dikatakan sebagai nepotis. Sedangkan pada masalah pengolahan pendayagunaan uang negara serta kebijaksanaan lain juga menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu tidak membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikannya Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang itu disebut sebagai Perang Siffin. Yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Karakteristik kepemimpinan. Dalam panggung sejarah dinasti Bani Umayyah ini bertahan selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Semuanya diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini terkenal dengan perubahan sistem pemerintahan dari baiat ke sistem kerajaan. Dan Muawiyah juga menganut kebijakan yang kuat, perluasan kekuasaan muslim yang besar terjadi di bawah kepemimpinannya. Dia adalah organisator ulung bagi kemenangan-kemenangan Islam. Menurut Philip K. Hitti, pemerintahan dinasti Bani Umayyah tidak hanya membuktikan konsolidasi tetapi mencakup perluasan wilayah kekhalifahan. Perluasan yang dilakukan dinasti Bani Umayyah adalah merupakan lanjutan ekspansi yang telah dilakukan Utsman dan Ali, bahkan angkatan lanjutannya mampu melakukan penyerangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel yang selanjutnya dikuasai khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Garis besar perlu perluasan kekuatan politik Bani Umayyah meliputi 3 front, yaitu front Asia Kecil, front Afrika Utara, dan front Timur. Perluasan kekuatan politik Bani Umayyah ini diikuti pula kemajuan-kemajuan di bidang kenegaraan dan peradabannya. Selanjutnya, kemajuan yang dimiliki oleh dinasti Bani Umayyah dipengaruhi penaklukan daerah yang penuh kultur, daerah yang subur sehingga membawa dampak positif kemajuan di bidang pemerintahan dan administrasi, ekonomi dan peradaban dinasti Umayyah. Pembangunan sains dan peradaban ini banyak mengolaborasi dari daerah-daerah yang ditaklukkannya, terutama 2 negara besar Bizantium dan Persia. Selanjutnya, kemunduran dari dinasti Bani
Umayyah. Konflik politik. Yang pertama, perlawanan kaum Khawarij. Perlawanan kaum Khawarij terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Farwah al-Asja'i. Perlawanan ini dapat dilumpuhkan oleh penduduk Kufah. Perlawanan tersebut kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, di antaranya adalah Syahib ibnu Yazid al-Syaibini, Nafi ibni al-Azraq, Qatari ibni al-Fujah, Abdul Rabbi al-Habir, dan lain-lain. Yang kedua, pembangkangan kaum Syiah. Pada mulanya diadakan semacam perundingan, tetapi karena Husain tetap pada pendirinya, akhirnya peperangan tak dapat terhindarkan. Dalam pertempuran yang terjadi di Karbala, suatu tempat di dekat Kufah, pasukan Husain kalah dan Husain sendiri meninggal. Dalam pertempuran tersebut, Umar ibnu Sa'ad sebagai panglima pasukan Bani Umayyah dengan sombong memperlihatkan perlakuannya di luar batasan kemanusiaan. Ia perintahkan pasukannya untuk menginjak-injak mayat Husain dengan kuda-kuda mereka sehingga mayat Husain remuk dada dan punggungnya. Yang ketiga, perlawanan Abdullah ibnu Zubair. Abdullah berambisi untuk menjadi khalifah. Keinginannya tersebut dapat terlihat ketika ia menolak permintaan Muawiyah sebagai putra mahkota. Setelah Yazid meninggal, ia lebih memperlihatkan keinginannya itu dengan cara memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dengan serta-merta segera memperoleh pengakuan baik dari penduduk Hijaz, Irak, Yaman, Khurasan, dan lain-lain. Islam pada masa Bani Abbasiyah. Karakteristik kepemimpinan. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan Muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan Muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah yang menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemahan ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah kaum Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Kemajuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, tempat-tempat belajar. Dari kegiatan-kegiatan belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan inilah kemudian muncullah ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dalam berbagai bidang. Ilmu-ilmu yang berkembang sangat pesat di saat itu antara lain adalah agama, sastra, filsafat, fikih, tafsir, dan hadis. Yang kedua, kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial dan budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Khudi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Attahiyah, Album Muntanabi, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal, kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling dominan berpengaruh terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek.
Hal ini dikarenakan kehancuran dinasti Abbasiyah menjadi sebab mundurnya dalam berbagai aspek. Pada aspek ilmu pengetahuan, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Dalam aspek politik, ketika itu umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang bernama Syamanis, penyembah matahari, yaitu Hulaguhan pada masa kontemporer. Hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower, umat Islam terkotak-kotak, umat Islam dijajah oleh Barat dan tidak ada lagi sistem khalifah. Dalam aspek ekonominya, setelah hancurnya Abbasiyah, umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa Barat hingga saat ini. Islam pada masa kejayaan di Spanyol. Karakteristik kepemimpinan. Proses pemerintahan dan kejayaan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini Andalusia secara politis belum stabil, masih terjadi perebutan kekuasaan antar elit penguasa atau masih adanya ancaman musuh Islam dari penguasa setempat. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik datang dari luar maupun dari dalam. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Pemikiran filsafat juga mulai masuk pada periode ini, terutama pada zaman Abdurrahman Al-Ausad. Ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya datang ke Spanyol, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. Selanjutnya periode ketiga. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintah Abdurrahman ketiga yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk Al-Tawaif. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar adalah Abadia di Seville. Pada abad ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antaranya pihak-pihak bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini umat Islam Spanyol di bawah kekuasaan barbar Afrika Utara. Mula-mula barbar dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin mendirikan Daulah Murabbitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam Spanyol mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Tetapi kemudian menggabungkan Muluk At-Tawaif ke dalam dinasti yang dipimpinnya sampai tahun 1143 Masehi. Ketika dinasti ini melemah, digantikan oleh dinasti barbar lain, yaitu dinasti Muwahhidin 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 1248 sampai 1426 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya kemajuan Spanyol Islam. Kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman An-Nasir.
Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Selanjutnya kemunduran. Yang pertama konflik Islam dalam Kristen, yang kedua tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang ketiga keterpencilan, yang keempat kesulitan ekonomi, dan yang kelima tidak adanya ideologi pemersatu. Selanjutnya Islam pada masa Turki Utsmani. Karakteristik kepemimpinan Sultan Utsman bin Ertuğrul. Pada tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki seperti Daulah Utsmaniyah. Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu 1. Masuk Islam, 2. Membayar jizyah, yang ketiga berperang. Faktor kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, kemajuan. Masa kesuksesan dinasti Turki Utsmani yang paling menonjol adalah pada masa Sulaiman Kanuni. Sultan ini memerintah dengan periodisasi paling lama di antara sultan-sultan yang lain. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman ini berhasil mempersatukan umat Islam dan non-Muslim. Beberapa wilayah besar ikut masuk ke dalam dinasti Turki ini. Yang kedua, kemunduran. Pada akhir-akhir kekuasaan Sulaiman I, kerajaan Utsmani berada di antara 2 kekuatan, yaitu monarki Austria di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia. Sepeninggal Sulaiman tahun 1566, beberapa daerah kesultanan mulai melepaskan diri, termasuk juga kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat, dan dengan ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Melemahnya kerajaan Utsmani pada periode awal sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal atau domestik. Islam pada masa dinasti Mughal. Karakteristik kepemimpinan Sultan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530 Masehi. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan, setelah Kabul berhasil ditaklukkan. Sultan Humayun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia tidak sehebat ayahnya, makanya dalam melaksanakan pemerintahannya selama 9 tahun tersebut, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman, waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Di antara peperangan yang harus dihadapinya adalah menghadapi tantangan pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkannya dan Bahadur Shah dapat melarikan diri. Oleh karena itu Gujarat dapat dikuasai Sultan Humayun. Faktor kemajuan dan kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, kemajuan. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan ini lewat lahan pertanian, ada yang disebut dengan DAH, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa DAH bergabung dengan Pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukadam. Maka melalui para mukadam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Selanjutnya, kemunduran. Kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, di Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal, di antaranya sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu
membenahi pemerintahan, ditambah lagi kemerosotan moral hidup beberapa mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara.